medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang pertama, setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Yang kedua, rekam medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, serta tanda tangan petugas yang melakukan pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan atau pelayanan lainnya kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah dilakukan, serta tindakan dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis pengobatan, tindakan seorang pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan unit-unit rawat jalan, termasuk unit gawat darurat dan unit rawat inap. Rekam medis adalah keterangan baik tertulis maupun terekam tentang identitas pasien, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis, serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Rekam medis merupakan rekaman dalam bentuk tulisan maupun gambaran aktivitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan kepada seorang pasien. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan, terdiri dari identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kompetensinya. Rekam medis merupakan kompendium atau ikhtisar yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama perawatan atau selama pemeliharaan kesehatan. Jadi isi dari rekam medik itu dia terdiri dari dua komponen utama, yaitu ada catatan yang merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik dilakukan dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya. Lalu yang kedua itu ada dokumen pendukung kelengkapan dari catatan tersebut antara lain seperti foto lukisan, hasil laboratorium dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Isi dari rawat jalan yang pertama itu ada identitas pasien, yang kedua itu ada tanggal dan waktu, yang ketiga itu ada anamnesis, yang keempat itu ada hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, yang kelima itu ada diagnosis, yang keenam itu ada rencana penata laksanaan, yang ketujuh itu pengobatan atau tindakan, yang kedelapan itu pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, terus yang kesembilan itu untuk kasus ini dan dia dilengkapi dengan program klinik tersebut dan persetujuan tindakan bila perlu. Isi rawat inap yang pertama itu ada identitas pasien, yang kedua itu tanggal dan waktu, yang ketiga itu anamnesis kurang-kurangnya keluhan dari rumah sakit, yang keempat itu ada hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, yang kelima itu ada diagnosis, yang keenam itu rencana penata laksanaan, yang ketujuh itu pengobatan atau tindakan, yang kedelapan itu ada persetujuan tindakan bila perlu, dan yang kesembilan itu ada catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, yang kesepuluh itu ada ringkasan pulang, yang kesebelas itu ada nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau nakes tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, yang ke-12 itu pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu dan terakhir yaitu untuk hasil gigi yang dilengkapi oleh program klinik. Isi dari ini yang pertama identitas pasien,
ke-8 itu ada pengobatan atau tindakan. Yang ke-9 itu dia ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana yang tidak lanjut. Yang ke-10 itu ada nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Yang ke-11 itu ada sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain, dan yang terakhir itu pelayanan lain yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan tertentu. Jadi tata cara pada rekam medis ini terdapat pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Dalam memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah dilakukan. Setelah catatan dalam rekam medis harus dilengkapi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban melengkapi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi atau personal identity number sipil. Dalam hal terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan rekam medis, catatan dalam rekam medis tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atas kesalahan dalam rekam medis ini hanya dapat dilakukan dengan pencoretan, kemudian dilakukan para petugas yang bersangkutan. Yang kedua adalah kepemilikan rekam medis. Ini sesuai dengan praktik kedokteran berkat rekam medis ini milik dokter, disposisi dan sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isi rekam medis ini lampiran dokumen itu milik pasien. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan rekam medis. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan. Batas waktu penyimpanan menurut peraturan Menteri Kesehatan paling lama 5 tahun dan semua rekam medis paling sedikit 25 tahun. Yang berikutnya ada perorganisasian rekam medis. Perorganisasian rekam medis ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 74A 49A garis miring Mankes garis miring for garis miring Romawi 12 garis miring tahun 1989 tentang rekam medis. Lalu yang terakhir ada pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan tahap rekam medis dilakukan oleh pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, dan organisasi kebaikan. Nah, pertama-tama, berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, maka semua berkas rekam medis itu adalah milik dokter, peterigi, atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang melakukan pelayanan kesehatan. Sedangkan isi data rekam medik dan juga lampiran dokumen itu adalah milik pasien. Nah, adapun beberapa departemen atau sarana pelayanan kesehatan yang memiliki hak aksesnya masing-masing terhadap kepemilikan rekam medis ini. Departemen yang pertama yaitu adalah Departemen Rekam Medis, yang hak aksesnya pertama yaitu untuk read only all data, dan yang kedua itu ada input coding, kemudian yang ketiga untuk perubahan dan penambahan identitas pasien, kemudian yang selanjutnya itu untuk membuka akses pengganti peminjaman untuk keperluan tertentu. Nah, departemen yang kedua itu ada dokter, yang hak aksesnya yaitu untuk input dan edit data medis atau SOAP pasien yang dirawat atau dikonsultasikan. Kemudian ada order farmasi, lab, dan radiologi. Lalu departemen yang ketiga yaitu petugas pendaftaran, yang hak aksesnya hanya meliputi input data atau identitas pasien saja. Kemudian departemen yang keempat yaitu departemen perawat, yang hak aksesnya meliputi input data keperawatan
input data monitoring khusus dan monitoring harian, dan juga yang ketiga read data medis yang ada di NS terkait. Kemudian yang kelima itu ada Departemen Gizi yang hak aksesnya itu meliputi input data pengkajian gizi. Kemudian yang keenam itu ada Departemen Bidan yang hak aksesnya itu meliputi input pengkajian data dan monitoring bidan. Kemudian yang terakhir yaitu ada Departemen Rehab Medik yang hak aksesnya itu meliputi input data program dan juga input monitoring dari perkembangan rehab medik. Jadi, menurut KKI pada tahun 2006, rekam medik dibagi menjadi dua macam, yaitu rekam medik konvensional dan rekam medik elektronik. Rekam medik konvensional adalah rekam medik yang menggunakan kertas dalam bundle status rekam medis, sedangkan rekam medik elektronik adalah versi dari rekam medis kertas yang dibuat menjadi elektronik yang memindahkan catatan-catatan atau formulir yang tadinya ditulis di atas kertas ke dalam bentuk elektronik. Nah, rekam medik konvensional dan rekam medik elektronik itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rekam medik konvensional memiliki kelebihan yaitu tidak tergantung dari listrik, operasional mudah, tidak memerlukan tenaga yang dapat mengoperasikan komputer. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan tempat yang luas jika pasiennya banyak, memerlukan proses pencarian, pengurutan, penyisiran, dan akses yang cukup lama, memerlukan beberapa orang untuk mengakses, resiko terhadap rayap, kutu buku, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Sedangkan dan banyak kertas yang menumpuk. Sedangkan rekam medis elektronik yaitu kekurangan dan kelebihannya adalah yang pertama, kelebihannya tidak memerlukan tempat yang luas, dalam pelayanan tidak membutuhkan banyak orang, tidak banyak kertas yang menumpuk, mudah dan cepat diakses, tidak memerlukan proses pencarian, penyisiran, dan pengurasan yang secara manual. Lalu kekurangan rekam medik elektronik itu sendiri adalah sangat tergantung pada teknologi informasi seperti software dan hardware, membutuhkan operator yang dapat mengoperasikan komputer, sangat tergantung listrik karena kalau listrik mati pelayanan akan terganggu. Biaya awalnya tinggi dan bahaya jika terkena virus komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan pasien. Alur pelayanan pasien berobat di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari pasien datang ke bagian tempat penerimaan pasien atau TPP untuk mendaftarkan ke klinik atau pelayanan yang dituju. Tempat penerimaan pasien atau TPP merupakan gerbang pelayanan utama di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem penerimaan pasien tersendiri dibagi menjadi 3 sub, yaitu adalah subsistem penerimaan pasien rawat jalan, gawat darurat, dan juga rawat inap. Setelah berkas disiapkan oleh petugas penerimaan pasien, pasien akan mendapatkan pelayanan di klinik. Tenaga medis akan menetapkan diagnosis untuk pasien, dan pasien dinyatakan boleh pulang atau harus dirawat inap. Jika pasien diizinkan untuk pulang, maka pasien dapat menuju ke bagian farmasi untuk memesan obat, dan untuk pengambilan obat bisa dilakukan setelah pasien melakukan pembayaran biaya pelayanan dan obat. Setelah itu pasien diizinkan untuk pulang. Dan bagi pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut atau rawat inap, pasien akan dibuatkan surat pengantar oleh tenaga medis, lalu akan dibawa ke bangsal oleh perawat. Setelah itu pasien akan mendapatkan perawatan dan obat-obatan di bangsal. Setelah itu pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Keluarga pasien atau pasien mengurus administrasi dan membayar biaya perawatan di kasa, kemudian pasien diperbolehkan untuk pulang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur rekam medis rawat jalan. Nah, yang pertama itu pasien datang ke bagian pendaftaran. Bagi pasien lama, nanti pasien lama itu bisa menyerahkan KIB atau kartu identitas berobat kepada petugas. Jadi nanti petugas bisa mencari rekam medis si pasiennya. Nanti akan disiapkan. Lalu kalau untuk pasien baru, nanti pasien baru akan mengisi formulir pendaftaran yang telah disiapkan oleh petugas pendaftaran. Setelah itu nanti petugas akan membuat kartu identitas berobat untuk pasien.
Nanti kartu itu adalah kartu yang akan dibawa oleh pasien apabila pasien ingin berobat kembali. Nah, setelah itu nanti setelah berkas rekam medisnya juga sudah disiapkan, nanti rekam medisnya akan diserahkan kepada poliklinik yang akan dituju oleh orang yang berwenang akan tugas tersebut. Nah, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh dokter yang memeriksa. Nanti dokter memeriksa itu akan mengisi rekam medis dengan mencatat hasil pemeriksaan, diagnosis penyakitnya, terapinya, serta prognosisnya juga. Setelah dari pelayanan kesehatannya sudah selesai, nanti rekam medisnya itu akan diserahkan kembali ke instalasi rekam medis. Nanti di sini akan diperiksa kelengkapan berkas rekam medisnya. Jika belum lengkap, nanti diharuskan untuk melengkapi rekam medis tersebut. Jika sudah lengkap, nanti akan dilanjutkan ke penyimpanan. Nanti di sini penyimpanannya itu berdasarkan nomor urut rekam medisnya dan disimpan terpisah pada penyimpanan khusus untuk rawat jalan. Jadi pertama, untuk alur rekam medis rawat inap, pasien itu datang, dia akan membawa surat rujukan dari poliklinik. Nah, atau pasien itu membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan lainnya atau rumah sakit sebelumnya. Nah, apabila dia membawa surat rujukan dari rumah sakit sebelumnya, dia sudah diperiksa terlebih dahulu di rumah sakit yang bersangkutan. Lalu, perawat instalasi gawat darurat, dia akan menanyakan terlebih dahulu ke petugas di rawat inap, menanyakan ketersediaan adakah tempat untuk rawat inap. Apabila dinyatakan ada, maka petugas akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Dia akan mencatat namanya, nomor rekam medisnya, lalu dia juga akan mencatat nama pasiennya, identitas. Dia juga akan mencatat tingkatan sosialnya juga yang bersangkutan dengan pasien. Nah, setelah itu dipersiapkan formulir atau rekam medis yang akan diberikan di ruang rawat inap. Nah, setelah registrasi selesai, pasien beserta berkas medisnya akan dikirimkan ke ruang rawat inap. Di ruang rawat inap akan ada dokter yang bertugas. Dokter yang bertugas akan mengisi riwayat penyakitnya, hasil pemeriksaan fisiknya, terapi, serta tindakan yang akan diberikan kepada pasien pada lembaran-lembaran berkas medis pasien dan menandatanganinya. Tidak hanya dokternya, tapi perawat pun mencatat pengamatannya. Lalu, pertolongan apa saja yang akan diberikan kepada pasien, dan dia mencatat grafik nadi, suhu. Lalu, selama di ruang rawat inap, perawat akan menambah lembaran-lembaran berkas medis sesuai dengan pelayan kebutuhan yang akan diberikan terhadap pasien. Perawat pun berkewajiban membuat sensus harian per 24 jam mutasi pasien yang masuk maupun yang keluar. Lalu, setelah itu petugas rekam medis dia akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Apabila ditemukan berkas yang tidak lengkap, maka akan diberi tenggat waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas medis. Setelah berkas medis itu lengkap, maka akan melewati proses-proses pengkodean, analisis hingga penyimpanan kembali berkas tersebut. Kemudian diperolehlah hasil laporan statistik rumah sakit tersebut. Setelah hasilnya sudah selesai, maka selesailah alur dari rekam medis rawat inap. Penyimpanan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyimpan status yang telah digunakan oleh petugas medis dalam pelayanan kesehatan yang disimpan ke dalam rak penyimpanan. Penyimpanan rekam medis bertujuan untuk mempermudah menemukan kembali status rekam medis. Pemusnahan adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik berkas rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya. Penghancuran rekam medis harus dilakukan secara lokal dengan cara membakar habis, mencacah, atau mendaur ulang sehingga tidak dapat lagi dikenali isi dan bentuk dari rekam medisnya. Pemusnahan rekam medis bertujuan untuk mencegah penomoran ganda dan memudahkan pencarian dokumen rekam
rekam medis pada penyimpanan pasien apabila pasien berkunjung kembali. Sesuai dengan Permenkes nomor 269 tahun 2008, untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam mengelola dan mengusahakan rekam medis harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, rekam medis pasien rawat inap wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat di rumah sakit. Setelah 5 tahun, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik wajib disimpan dalam jangka waktu 10 tahun sejak ringkasan dan persetujuan medik dibuat. Rekam medis dan ringkasan pulang disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan non-rumah sakit dalam mengelola dan memusnahkan rekam medis harus memenuhi aturan bahwa rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat. Setelah 2 tahun, maka rekam medis dapat dimusnahkan. Dilanjutkan dengan kerahasiaan rekam medis. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokterannya wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat pasien yang tertuang dalam rekam medis. Nah, rahasia rekam medis tersebut dapat dibuka apabila ada 6. Yang pertama, untuk kepentingan kesehatan pasien. Yang kedua, atas perintah pengadilan untuk penegakan hukum. Yang ketiga, permintaan dan persetujuan pasien itu sendiri. Yang keempat, permintaan lembaga atau institusi berdasarkan undang-undang. Yang kelima, untuk kepentingan penelitian, audit, pendidikan dengan syarat tidak menyebutkan identitas pasien. Dan yang terakhir, permintaan rekam medis tersebut harus dilakukan tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Nah, dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis tersebut, sedangkan kepala sarana pelayanan kesehatannya bertanggung jawab dalam menyimpan. Berdasarkan ketentuan Permenkes nomor 269/Menkes/per/Romawi 3/2008, isi rekam medis harus dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis dan non-medis. Kerahasiaan tersebut meliputi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan. Lanjut dengan sanksi hukum. Dalam pasal 79 Undang-Undang Praktik Kedokteran secara tegas mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Selain tanggung jawab pidana, dokter atau dokter gigi yang tidak membuat rekam medis juga dikenakan sanksi secara perdata karena dokter atau dokter gigi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Ingkar janji dengan hubungan antara dokter dengan pasien. Ke sanksi disiplin dan etik. Dokter atau dokter gigi yang tidak membuat rekam medis selain mendapat sanksi dari hukum juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan etik sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Kodeki. Kemudian dalam peraturan peraturan KKI nomor 16 KKI /8/2006 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin MKDKI dan MKDKIP, ada 3 alternatif sanksi disiplin. Yang pertama, pemberian pernyataan tertulis. Kemudian yang kedua, ada rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik. Yang ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Selain sanksi disiplin, dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi, yaitu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi atau MKEKG. Terima kasih.